Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa dzikrullahil katsiran. Allahumma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Quran dan Al-Islam untuk dimenangkan atas semua agama dan aturan hidup yang ada, dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, Ikhwan akhwat rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian online ini, dalam kajian yang insyaallah kita akan coba menelah terkait dengan fenomena terkini yang ada di dunia, khususnya di negeri kita terkait dengan wabah corona atau pandemi corona saat ini, dan bagaimana kemudian kita melihat terkait dengan fenomena yang ada, yang ini erat kaitannya dengan sejarah peradaban umat manusia. Karena ternyata yang namanya wabah, yang namanya epidemi, yang namanya pandemi, itu ternyata pernah terjadi ya sepanjang peradaban sejarah umat manusia. Bahkan itu pun pernah dialami oleh kaum muslim. Dan ternyata sepanjang peradaban sejarah umat manusia, ya, sepanjang sejarah peradaban Islam dan umatnya, terkait dengan keberadaan taun, terkait dengan keberadaan wabah, ya, epidemi ataupun pandemi, itu ternyata pada periode berikutnya setelah wabah, pandemi ataupun epidemi itu berakhir, maka kemudian muncul ya kemenangan dan kejayaan Islam. Jadi seolah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan semacam ujian bagi kita kaum muslim, ya. Siapa yang di antara kaum muslim itu yang bisa bertahan, bisa lulus, ya, bisa pula menjadi sosok yang lebih baik setelah musibah ataupun berupa ujian ini, ya, dialami oleh dunia, dialami oleh peradaban umat manusia, khususnya dialami oleh kita kaum muslim. Tercatat ya, kalau diperhatikan lebih lanjut dalam sejarah Islam itu setidak-tidaknya ada wabah yang cukup mengerikan, yaitu pada abad ke-13, 14, dan 15 Masehi. Pada waktu itu ya di dunia itu mengenal apa yang kita kenal sebagai the Black Death ataupun wabah maut hitam yang melanda wilayah Eurasia, Eropa, Asia, dari Mongolia di Asia Timur hingga Hungaria di Eropa Timur, ya. Dan setelah itu kemudian wabah itu masuk ke wilayah Eropa Timur sampai ke Eropa Barat, bahkan juga sampai ke pantai utara Afrika. Sampai tercatat dalam sejarah peradaban umat manusia itu, ya, lebih dari 75 juta masyarakat dunia itu wafat akibat wabah, ya, maut hitam ini. Bahkan sebagian juga sampai menyatakan bukan hanya 75 juta, tapi sekira 200 juta ya jiwa manusia itu ya menjadi martir, menjadi korban atas wabah maut hitam tadi. Ya, pada abad ke-13, 14 dan 15 Masehi. Wabah ini ya dikenal sebagai wabah the Black Death ataupun yang kita kenal sebagai wabah maut hitam. Itu karena apa? Karena korban jiwa ya dari wabah itu tubuhnya itu menghitam, khususnya pada bagian-bagian tubuh yang terserang, yaitu menyerang ya
bagian yang ada dalam lipatan-lipatan tubuh. Di antaranya adalah menyerang kelenjar getah bening, ya. Kemudian juga yang ada di tempat-tempat lipatan tubuh kita, yaitu di mana di ketiak dan juga selangkangan. Dan itu ketika wabah itu menyerang bagian tubuh manusia, itu akan membiru pekat sampai ke hitam-hitaman. Maka kemudian ya wabah itu dikenal sebagai wabah maut hitam yang menyebabkan kematian yang mengerikan bagi peradaban umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan wabah maut hitam atau the Black Death itu memang terjadi semenjak peradaban umat manusia yang ada di wilayah stepa Eurasia itu dikuasai oleh orang-orang Mongol. Dan orang-orang Mongol itu memang adalah orang-orang yang memiliki tabiat yang buruk pada waktu itu. Karena apa? Mereka itu terbiasa hidup nomaden, hidup di alam liar, dan mereka itu tidak terbiasa untuk hidup menetap. Artinya mereka berkeliaran di seluruh wilayah Eurasia, Eropa, Asia, dan kebiasaan mereka yang hidup kotor dan terawat itu akhirnya menjadi salah satu di antara menghantarkan penyakit yang ada pada waktu itu, yang kebiasaan hidup kotor mereka itu adalah mengakibatkan di antara mereka itu terserang penyakit, yang ternyata penyakit itu muncul pertama kali itu di wilayah orang-orang yang kita kenal sebagai orang-orang yang hidup di wilayah Eurasia, di wilayah Asia Tengah, Asia Utara, yang ternyata dari situ juga itu semakin wabahnya itu semakin menguat ketika dibawa oleh para penumpang gelap yang masuk melalui jalur niaga perdagangan yang ada di wilayah jalur sutra, ya, dari India, kemudian masuk ke wilayah Asia Tengah, kemudian Asia Utara, sampai ke wilayah Crimea yang ada di wilayah utara Turki. Dari Crimea itu masuk ke wilayah yang kita kenal sebagai Semenanjung Balkan di wilayah Eropa Timur, dan dari situ masuk ke wilayah Eropa Barat. Itu para penumpang gelap itu dari tikus ternyata. Dan ternyata yang mengakibatkan ternyata wabah maut hitam itu diakibatkan dari kutu-kutu yang ada di tikus-tikus hitam yang mereka menjadi para penumpang gelap, ya, jalur niaga yang ada di jalur sutra begitu, hingga mengakibatkan wabah itu semakin menular di antara umat manusia, ya. Itu kutu-kutu yang ada di tikus hitam itu menjadi perantara, ya, masuknya wabah, ya, ataupun yang kita kenal sebagai wabah maut hitam ke wilayah yang lebih luas begitu. Dan satu korban itu bisa sampai menulari korban-korban berikutnya, hingga wabah itu semakin meluas, ya, dan juga mengakibatkan kematian yang mengerikan di seluruh dunia pada waktu itu, hingga tercatat sekira 75 sampai 200 jiwa manusia meninggal akibat wabah dari the Black Death tadi, atau wabah maut hitam. Nah, itu pada tahun 1343 awalnya. Dan itu kemudian terus sampai terjadi pada tahun 1450-an. Bahkan sampai mengancam terkait dengan keberadaan imperium pusat kekuasaan dunia yang ada di wilayah Eropa saat itu, yaitu Romawi Bizantium. Hingga tercatat dalam kurun waktu tahun 1347 sampai 1451 itu tercatat ada sekira 61 laporan yang dikemukakan oleh pejabat kesehatan di Imperium Romawi Bizantium Konstantinopel bahwa sudah ada 61 laporan wabah yang terjadi di pusat kekuasaan Romawi Bizantium saat. Hingga dari itu kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya, Eropa Raya akibat wabah yang ada itu secara kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan militer itu melemah. Kemudian juga yang ada di Romawi Bizantium pun sama. Kekuasaan Imperium Roma terakhir yang ada di kota Konstantinopel pun secara ekonomi, secara politik, dan secara militer itu melemah. Karena apa? Banyak di antara tentara dari Eropa Raya dan tentara dari Romawi Bizantium itu pun berguguran karena adanya wabah tadi. Dan pada saat yang sama kalau diperhatikan lebih lanjut, umat Islam yang terbiasa, ya,
mengaktifkan terkait dengan ibadahnya, ya, kemudian juga terbiasa untuk hidup sehat, hidup bersih dengan toharohnya, ya. Ketika menunaikan sholat 5 waktu, mereka menunaikan wudhu terlebih dahulu. Dan kalau diperhatikan lebih lanjut, ini di antara kaum muslim itu terjaga terkait dengan kualitas hidup mereka. Karena mereka terbiasa hidup sehat dan hidup bersih. Nah, dalam konteks itu kemudian, kita tahu ada satu peristiwa penting pada tahun 1453, yaitu kota Konstantinopel, ya, ibu kota Romawi Bizantium itu takluk kepada kekuasaan kaum muslim setelah dikepung selama kurang lebih 2 bulan lamanya oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Dan kita tahu pada tanggal 29 Mei 1453, kota Konstantinopel itu berhasil futuh, berhasil dikuasai oleh kaum muslim untuk memenuhi apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sana dikatakan Madinatu Hiraklahu tukahu awalan, yakni Konstantinia. Kotanya Heraklius akan dibuka terlebih dahulu, akan ditaklukkan terlebih dahulu oleh kaum muslim, yaitu kota Konstantinopel. Dan pada waktu terjadinya pengepungan itu, Muhammad Al-Fatih itu berupaya untuk mengepung kota Konstantinopel itu pada waktu yang tepat. Karena kota Konstantinopel, ya, ibu kota Romawi Bizantium, pada waktu itu secara kekuatan ekonomi, politik, dan juga militer itu dalam keadaan lemah-lemahnya. Mereka mampu bertahan selama kurang lebih 2 bulan pengepungan itu karena bentengnya yang demikian kuat begitu. Dan itu pada satu sisi ya terkait dengan wabah yang ada di Eropa Raya yang melemahkan orang-orang Eropa pada waktu itu, ya, orang-orang Kristen pada waktu itu, hingga kemudian ini menjadi musibah bagi mereka, musibah bagi orang-orang kafir Eropa, dan juga menjadi berkah bagi kaum muslim. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Ahmad, di sana dikatakan, la tuftahanal Konstantinia ala yadi rajulin falanimal amiru amiruha falanimal jaisu dalikal jais. Sungguh kota Konstantinopel itu akan dibuka oleh seorang laki-laki. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan kota itu. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan kota itu. Dan dari situ, sejak masa Rasulullah SAW, 8 abad atau 800 tahun sebelum Muhammad Al-Fatih menggenapkan, ya, menaklukkan kota Konstantinopel itu, ya, kalau diperhatikan lebih lanjut, itu kaum muslim berlomba untuk menjadi laki-laki terbaik, menjadi pemimpin terbaik, dan pasukan terbaik. Dan Muhammad Al-Fatih saat itu merasa terpanggil untuk segera, ya, menuntaskan apa yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah SAW terkait dengan penaklukan kota Konstantinopel itu. Nah, apalagi kalau kita perhatikan lebih lanjut, pemimpin muslim yang paling dekat wilayah kekuasaannya dengan kota Konstantinopel, ibu kota Romawi Bizantium, itu adalah pemerintahan Turki Utsmani, kesultanan yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih, Sultan ke-7 dari generasi Utsman Al-Ghazi, pendiri Kesultanan Turki Utsmani pada waktu itu. Hingga beliau ketika melihat peta politik global saat itu yang ada di Eropa Raya yang merupakan musuh umat Islam saat itu, musuhnya Kesultanan Turki Utsmani pada waktu itu, sedang mengalami apa yang kita kenal penurunan terkait dengan kekuatan politik mereka, kekuatan ekonomi mereka, dan juga kekuatan militer mereka, maka inilah momentum paling tepat untuk mengepung kota Konstantinopel, untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Makanya kemudian ketika tema bahasan terkait dengan kajian online kita di sore hari ini, ya, habis wabah, terbitlah kemenangan. Ini kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya, ini kalau lihat fakta sejarahnya, pada abad ke-13, 14, 15, Eropa Raya, dan juga termasuk juga Asia Tengah, Asia Utara, ya, yang merupakan, ya, wilayah kaum muslim, bahkan sampai ke pantai utara Afrika pun terkena wabah, ya, hitam maut tadi atau maut hitam tadi. Ini menjadi bagian tak terpisahkan dari berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum muslim, untuk menguji siapa di antara kaum muslim yang kualitas keimanannya paling bagus, mampu mengamalkan terkait dengan konsep tauhidnya, ya.